Bab 16, belum kelar. Dunia ini hanya tipu-tipu tempatnya para pesandiwara memainkan perannya. Entah apa yang terjadi kali ini hingga Arhan melihat kebiruan di tubuh dan wajah Raya. Sebenarnya, Raya itu dari mana sih sampai jam 9 malam baru tiba di rumah, pulang dengan kondisi yang bisa dikatakan begitu memprihatinkan. Apalagi sembabnya wajah, Arhan yakini kalau Raya sudah lama menangis. Ingin sekali bertanya pada gadis itu tapi Arhan urungkan, melihat Raya langsung masuk ke kamarnya. Arhan hanya bisa mengepalkan tangannya sambil menghela nafas. Tak lama dering ponselnya berbunyi yang ternyata panggilan dari ayah mertuanya. Arhan pun langsung mengangkat panggilannya. "Assalamualaikum, ya? Ada apa?" Arhan pun masuk ke kamarnya. Tak menyadari bahwa Raya kembali keluar menatap ke arahnya. "Coffee light, yang satu tidak terlalu manis," ucap pramusaji membawakan minuman yang sebelumnya sudah dipesan. "Terima kasih. Sama-sama ibu, silakan dinikmati." Pramusaji itu pun pergi setelah membawakan pesanannya. Arhan menatap Serina yang duduk di depannya. Mereka berdua sekarang berada di salah satu kafe yang ada di bandara. Posisinya dekat dengan ruang tunggu dan tidak terlalu jauh dari pintu masuk. "Masih ingat minuman kesukaan aku?" "Masih? Kamu kan suka banget sama coffee light, sampai kalau kita jalan selalu pesan itu. Aku jadi ikutan suka sama coffee light gara-gara kamu. Padahal kamu nggak terlalu suka sama manis loh." Arhan tersenyum tipis. "Aku juga nggak tahu, kenapa kesukaan aku itu aneh. Tapi memang coffee light itu enak dan punya ciri khas sendiri. Dibandingkan dengan cappuccino aku lebih suka coffee light." Terang Arhan lalu menyeruput coffee light tersebut. Serina tentu tahu apa yang Arhan sukai. Menjalin hubungan selama 3 tahun membuat Serina tahu banyak hal tentang Arhan. Enak," seru Serina setelah menyeruput minuman tersebut. "Suka?" Serina mengangguk. Arhan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Serina di depannya ini. "Kamu terbang jam berapa?" tanya Serina kini memfokuskan tatapannya ke Arhan. "Bentar lagi." Jack memutuskan untuk pisah ranjang belum ada obrolan yang tercipta. Pagi tadi saja dia langsung pergi tanpa pamitan pada Raya. Entahlah amarah di hatinya belum mereda apalagi jika mengingat perlakuan Raya beberapa hari yang lalu. "Oh ya, gimana orang tua kamu sehat?" tanya Arhan mengalihkan obrolannya. "Alhamdulillah sehat kok. Bentar lagi kakakku nikah." "Wah, benarkah? Kapan?" "Minggu depan. Nanti kamu datang sama istri kamu ya." "Insya Allah aku datang, kalau nggak sibuk. Acaranya hari Minggu, kamu nggak ada jadwal terbang pastinya." "Ya siapa tahu dadakan. Kemarin aja dapat jadwal dadakan gantiin teman yang sakit. Pokoknya harus datang. Aku usahakan." Serina manggut-manggut. Mereka kembali terdiam sejenak menikmati coffee light yang terasa enak dan membuat perasaan nyaman. "Han, kamu bahagia sama pernikahan kamu?" Arhan mengerutkan keningnya. "Kenapa nanya gitu? Anak-anak di sini bilang semenjak nikah kamu jadi jarang senyum, wajah kamu kelihatannya murung terus. Kenapa? Kamu gak bahagia?" Arhan menghela nafas kasarnya. Apa ketara sekali sikapnya belakangan ini? Padahal Arhan merasa biasa saja dan bersikap seperti biasanya, tapi memang dia merasa stres karena hasratnya belum tersalurkan dan mungkin itu berdampak juga dengan sikapnya. "Aku nggak apa-apa. Itu perasaan mereka aja. Dia aku oke kok. Yang dilihat di mata belum tentu benar." Syukurlah. Aku harap kamu bahagia terus, Han." Arhan hanya tersenyum saja. Enggan menimpalinya, takut kalau menjawab justru akan melebar kemana-mana obrolannya. Di tengah obrolannya bersama Serina, mereka dikejutkan dengan kedatangan Raya yang tiba-tiba. Arhan tidak tahu ada perlu apa gadis itu datang ke sini. "Mas, kasih ini. Tadi ketinggalan di rumah makanya aku langsung ke sini." Raya memberikan sebuah ID card yang mana menjadi hal wajib untuk dibawa oleh Arhan. "Hah, ya ampun, saya lupa." "Terima kasih.
Ucap Arhan mengambil ID chart-nya. Sama-sama. Kamu udah mau berangkat? Arhan melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 9:30. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Sebentar lagi? Ada apa? Kamu ada perlu apa sama dia, Mas? Sampai duduk berdua gitu? Raya menggigit bibirnya. Entah kenapa melihat Arhan duduk dengan wanita tadi membuat perasaannya kembali tidak nyaman. Arhan tersenyum sinis. Senyuman yang belakangan ini sering sekali Raya lihat. Jujur Raya tidak suka. Bukan urusan kamu. Saya rasa sudah tidak ada keperluan lagi, iya kan? Silakan pulang. Ucapan itu lagi-lagi membuat hati Raya terasa nyeri. Namun dia menyadari sikap Arhan begini karena marah padanya. Ya udah aku pulang. Hati-hati, jaga kesehatan selama terbang. Ucapnya yang tidak ditimpali oleh Arhan. Lelaki itu malah langsung pergi meninggalkan Raya yang berdiri dengan keterdiamannya. Raya memegang dadanya terasa sesak sekali saat punggung itu perlahan menjauh dan kembali mendekat ke arah wanita itu. Apa ini cinta? Arhan kembali duduk bersama Serina. Membuat tanda tanya di hati gadis itu apalagi dia melihat bahwa istrinya Arhan masih berdiri di tempat. Han, kalian ada masalah? Itu istri kamu kok ditinggal gitu? Kalian lagi marahan? Tanya Serina yang merasa aneh dengan sikap Arhan. Enggak. Nanti juga pulang. Oh ya, kamu mau makan atau mau langsung pergi? Han, aku nanya kamu loh. Arhan menghela nafasnya, dia menatap Serina. Aku nggak mau bahas ini, oke? Ini urusan rumah tangga aku. Tolong, hargain privasi aku. Pinta Arhan membuat Serina langsung diam. Oke. Bawa mobilnya pelan-pelan aja, kabarin kalau udah sampai rumah. Enggak. Ingat kamu cuma mantan aku, gak usah berlebihan. Arhan terkekeh geli. Membuat Serina semakin meradang, gadis itu pun langsung pergi meninggalkan Arhan yang masih belum reda dengan tawanya. Tapi tawa itu langsung berubah saat melihat Raya masih berdiri di tempat tadi. Sebenarnya apa sih mau Raya? Jam berputar dengan cepat. Siang sudah berganti malam. Pekerjaan pun telah selesai dilaksanakan sesuai jadwalnya. Arhan masuk ke dalam rumah dengan menggeret kopernya. Badannya terasa lengket akibat aktivitas seharian penuh. Bolak-balik keluar kota tentu menguras energi apalagi tadi mengalami 2 kali delay. Sungguh sangat melelahkan. Langkahnya memelan melihat Raya menuruni tangga. Gadis itu memakai piyama pendek dengan rambut panjangnya yang sengaja digerai. Baru pulang, Mas? Arhan hanya mengangguk lalu meneruskan langkahnya. Saat Arhan akan melewati Raya, gadis itu memegang tangannya hingga membuat langkahnya terhenti. Kamu udah makan? Sial. Arhan pikir ada apa ternyata hanya menanyakan udah makan. Padahal Arhan berharap lebih karena melihat tatapan Raya yang dalam dan menusuknya. Sudah. Lepasin saya mau mandi. Oke. Arhan pun melewati Raya. Dia naik ke atas sambil membawa kopernya dan masuk ke kamar sebelah. Arhan membuka seragamnya setelah menaruh kopernya. Dia bersiap untuk mandi karena badannya sudah benar-benar gerah dan lengket. Tubuhnya yang berotot itu pun langsung basah saat air dari shower turun. Arhan menikmati setiap air yang menetes membasahi tubuhnya. Berada dalam guyuran air membuat hatinya terasa lega. Entah sampai kapan Arhan berada dalam hubungan yang tidak jelas ini. Tuh, ada banyak pertimbangan yang harus Arhan lakukan. Gimanapun ini menyangkut 2 keluarga yang masing-masing punya nama baiknya sendiri. Arhan tidak bisa egois. Walaupun dia sangat ingin egois dan memberontak tapi berkali-kali juga dia sadar. Semuanya berat tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin dia lelaki bodoh yang tidak bisa memberikan keputusan atau tindakan. Lelaki bodoh karena bertahan dengan wanita seperti Raya. Tapi ini keputusannya. Arhan hanya ingin melihat apa ada perubahan dalam diri Raya atau tidak. Jika tidak, maka Arhan pastikan dia benar-benar akan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan siapapun.
Saat ini Arhan masih bisa bersabar dan sanggup. Jadi, biarlah dia berjalan dengan keputusannya sendiri. Arhan mengeringkan tubuhnya setelah selesai mandi. Dia langsung keluar kamar mengambil pakaiannya. Dahinya mengerut melihat ponselnya menyala. Arhan duduk di pinggiran kasur membiarkan tubuhnya telanjang, hanya bagian bawah saja yang tertutupi handuk. Arhan membuka ponselnya melihat siapa yang baru saja mengirimkannya pesan. Dahinya kembali mengerut saat ternyata pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Raya milik rimba. Siapapun tidak boleh memilikinya termasuk kamu. Kamu mungkin suaminya, tapi itu hanya di atas negara dan agama, namun tidak dengan hatinya. Hatinya Raya hanya untuk rimba. Arhan mengepalkan tangannya. Pesan singkat dari seorang yang tidak dikenal itu membuat Arhan akhirnya tahu siapa pemilik nama di kalung yang Raya punya. Jadi Rimray itu adalah Rimba dan Raya. Sepertinya Arhan tahu langkah apa yang harus dilakukan setelah membaca pesan singkat itu. Bab 17, Cerai. Balutan